Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Nursena, didampingi oleh Ibu Syafa, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Mohon dijelaskan dengan singkat tentang suksesi murid seperti Matius, Markus, dan Lukas yang akan meneruskan kemurnian tekstual dari Injil tersebut. Ya, Injil Matius misalnya. Injil Matius itu kan jelas-jelas itu dialamatkan kepada orang Yahudi. Makanya banyak sekali kutipan-kutipan dari buku Perjanjian Lama atau Tanakh. Karena apa? Karena mau membuktikan bahwa Yesus itu penggenapan dari kitab Taurat dan nabi-nabi. Itulah sebabnya Yesus benih Abraham yang dinubuatkan dalam kitab Taurat bahwa olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu yang disebut sebagai messianic blessing, berkah Mesias, keselamatan universal bagi seluruh dunia. Nah itu Yesus akan disebut benih Abraham yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu secara khusus Mesias Raja itu adalah keturunan Daud. Itulah sebabnya maka Injil Matius diawali dengan silsilah Yesus. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasia ben David ben Abraham. Ya, itu Injil Matius. Lalu Matius itu akhirnya dia menginjil, terus kemudian mati syahid, ya. Tapi Matius bukan seorang patriark, bukan seorang episkopos, seorang penilik jemaat atau seorang uskup. Tapi Markus itu menjadi seorang patriark karena akhir hidupnya ada di Alexandria, mati syahid di Afrika itu wilayah Mesir ya waktu itu. Kemudian dia menjadi founder dari gereja Alexandria yang sekarang dikenal dengan gereja Koptik Ortodoks sampai hari ini. Dan pemimpin gereja yang sekarang ini yaitu Bapak Tawadros atau Patriark Tawadros kedua itu menjadi suksesornya Rasul Markus yang ke-118. Dan juga pendiri School of Alexandria, sekolah teologi pertama di dunia di Alexandria. Kemudian Lukas itu ke Yunani. Ya, Lukas ke Yunani dan tidak menjadi patriark, tidak menjadi uskup. Kemudian Yohanes itu di Asia Kecil. Akhirnya wafat syahid di Efesus dan menuliskan Injil keempat, Injil Yohanes, lalu menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos dan ketiga suratnya. Dan itu mengakhiri hidupnya artinya sebagai mati wajar, mati dalam keadaan tua, itu di kota Efesus. Jadi sejarah ini semua masih bersinambung dengan gereja kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa marilah kita kembali ke akar. Karena dengan kembali ke akar sejarah itu kita akan tahu. Bukan dari zaman Alkitab langsung jelek ke zamannya Luther, ke zamannya Calvin. Dari 1600 tahun itu kemana sejarah kita? Makanya ketika ada lowongan yang panjang ini banyak maling-maling masuk. Mengisi seenaknya sendiri karena apa? Karena kita tidak pernah menjaga gawang kita dimasuki maling-maling yang berasal dari iblis itu tadi. Terus ada Injil Yudas kita bingung, ada Injil Thomas kita bingung. Nah, Injil Thomas itu ditemukan tahun 1945 di mana? Di Nag Hammadi. Nag Hammadi itu di mana? Di Mesir. Naskahnya dimiliki oleh siapa? Museum Gereja Koptik di Kairo. Yang punya naskah aja nggak rame kok. Film Hollywood yang rame. Nah, ini loh kadang-kadang kita ini beriman tidak kuat akar kita ini. Makanya gampang pohonnya besar tapi gampang diombang-ambingkan oleh badai zaman. Itu kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Nursena dan juga Ibu Syafa, dan juga buat pemirsa Jas TV yang sudah menyaksikan acara ini. Inilah acara Bapak Dr. menjawab edisi online karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya.
Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/dialog lintas iman ya. bit.ly/dialog lintas iman. Oke, kalau karena itu saya Joe, Bapak Bambang Nursiana dan Ibu Syafa, kami bertiga pamit undur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan juga Pijar TV bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.